Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 25 Februari 2025. Kebenaran Tuhan berjudul menyerahkan kekhawatiran. Dalam Matius pasal 6 ayat 34 demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana menyerahkan khawatir itu? Abstrak bukan? Jadi, pada waktu kita datang berdoa, kita persoalkan, kita ceritakan, ungkapkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kita. Di situ kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita. Dalam dialog itulah kita bisa membuat komitmen. Kita bisa membuat janji, tekad, pernyataan-pernyataan di hadapan Tuhan. Dari perjumpaan itulah kita membangun cinta. Tuhan itu pribadi yang hidup dan nyata. Yang ini nanti bertumbuh bersama kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada kecurigaan terhadap Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan, sehingga perjumpaan membuat kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita. Dan menaruh hati dengan menjadikan Tuhan kebahagiaan satu-satunya. Bagaimana bisa menikmati Tuhan menjadi kebahagiaan satu-satunya? Kalau pada mulanya itu seperti fantasi. Dan bagi banyak orang Kristen memang masih fantasi. Tapi bagi kita yang selalu datang menghadap Tuhan setiap hari, kita akan terisi oleh kehadiran Tuhan. Benar, pengalaman seperti ini menjadi novelty. Menjadi penemuan baru bagi hidup kita secara pribadi. Dan setiap hari ada penemuan-penemuan baru. Dan kita dapat membuktikan bahwa Allah itu hidup. Bahwa Allah itu nyata. Jangan bergantung kepada pendeta atau siapapun. Tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Pendeta memberikan arahan, penjelasan singkat, menjadi mentor, yang pada akhirnya kita sendiri yang harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lakukan itu. Paksalah diri kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, menantikan Tuhan. Kalau kita tidak memulai sekarang, maka kita tidak akan pernah mengalami apa artinya berlabuh pada Tuhan. Semuanya teori, semuanya omong kosong. Kita tidak bisa membedakan hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang tidak benar. Karena tidak memiliki kemampuan membedakan roh. Sejujurnya, kita melihat ada orang-orang baik yang kita nilai rohani. Ternyata meleset. Terlalu banyak pakai pikiran. Terlalu banyak pakai teologi. Tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Sebab lebih dari pengetahuan teologi yang kita pelajari, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari harus ada perjumpaan. Dan itu adalah sebuah kemutlakan. Orang tidak bisa bangun pagi untuk berdoa. Tapi bisa bangun pagi dini hari untuk menonton bola. Atau karena harus ke airport. Kenapa bisa? Itu tergantung seberapa kuat niat kita. Kalau kita mau berlabuh kepada Tuhan, Tuhan menjadi tujuan kita, maka kita bisa melakukan apapun. Namun kita harus memaksa diri, harus menemukan Tuhan dan mengalami Dia.
Banyak orang yang hari ini terhilang seperti kapal yang dibawa ombak ke tengah lautan. Tidak jelas kemana dia akan berlabuh. Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Dia tidak memilih berlabuh kepada Tuhan. Itu berarti orang lain atau pihak lain yang akan memilihkannya. Ombak, angin memilihkan pilihan mereka. Kasihan. Yang rajin datang ibadah saja belum tentu berlabuh dengan benar. Apalagi yang menganggap gereja tidak penting. Dia lebih suka nonton infotainment. Lebih senang nonton film drama, sinetron, dan lain-lain. Mau dibawa kemana hidup ini? Sementara bertambah hari semakin tua. Padahal semakin tua, dia dibawa kepada keputusan pilihan, tempat berlabuh yang menentukan nasib kekal. Ayo, jangan salah memilih tempat pelabuhan. Tuhan adalah jawaban semua kebutuhan kita. Orang yang berlabuh pada Tuhan bukan sulit gagal, tapi tidak bisa gagal. Asal dia berlabuh dengan benar. Bukan tidak mungkin kita mulai bergeser dari pelabuhan. Ada godaan untuk keluar dari pelabuhan. Tapi segera kita kembali ke pelabuhan. Bolak-balik sampai akhirnya kita buang. Kita lemparkan sauh, jangkar, dan kita tidak bergerak lagi. Kita mau di sini di bawah kaki Tuhan. Jadi ketika kita stres, bingung, jangan kemana-mana. Kita memanggil Tuhan. Kita duduk diam di kakinya. Di sanalah kita berlabuh membawa persoalan pribadi. Persoalan anak, persoalan keluarga, dan persoalan ekonomi. Hanya saja Tuhan tidak menjawab dengan cepat. Sering Tuhan menguji sampai di mana kita punya kesungguhan menantikan Dia dan mempercayai Dia. Allah itu hidup. Tuhan itu nyata. Kalau kita benar-benar berlabuh pada Tuhan, artinya kita harus benar-benar datang menghadap Tuhan. Pokoknya jawabannya hanya doa, 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 dan doa. Ada orang yang begitu banyak pikiran sampai tidak bisa makan. Tidak enak makan. Kenapa kita tidak merindukan Tuhan sampai sedalam itu? Ketika kita sungguh-sungguh fokus ke Tuhan, maka Tuhan menjadi mulia bagi kita. Kita memuja Dia. Kalau kita bisa menyediakan waktu menghadap Tuhan, maka berdoa akan menjadi kesukaan. Berdoa itu bukan kewajiban, melainkan kebutuhan dan menyenangkan. Kita tercandui, kita menikmati hadirat Tuhan, sebab tempat yang paling nyaman adalah di hadirat Tuhan. Ayo, kita tenggelamkan hidup kita di dalam Tuhan. Demikianlah kebenaran Tuhan hari ini bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.